Revitalisasi stadion di Indonesia segera dilakukan, khususnya stadion yang digunakan sebagai home base Liga 1 dan Liga 2. Hari ini, Senin 31 Oktober 2022, Kementerian PUPR Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jatim Ivan Pratama Setiadi datang ke Lamongan untuk memverifikasi Stadion Surajaya akibat buntut dari tragedi di Kanjuruhan, Malang awal Oktober lalu. Mereka melakukan checklist evaluasi stadion. Di Jawa Timur ada 5 stadion yang diverifikasi termasuk Lamongan. Ini apa bawahnya, Pak? Checklist ini meliputi kelengkapan data administrasi, struktur, arsitektur, dan mapping. Ivan mengaku kedatangannya hanya mengecek berdasarkan form checklist yang diberikan oleh pusat. Mengenai kesesuaian standarnya sudah dari pusat, termasuk hasil evaluasinya juga akan diumumkan oleh pusat. Jadi begini, ini kan kemarin terkait, ya kita awalnya kan bermulanya di Stadion Kanjuruhan ya. Stadion Kanjuruhan, kemudian kita dapat instruksi dari pimpinan, ya melalui Pak Presiden juga, jadi melalui Kementerian PUPR nanti akan ada anggapannya mungkin ada checklist beberapa evaluasi terkait stadion. Jadi kebetulan kita yang di Jawa Timur kita dapat 5 stadion termasuk yang di Lamongan. Untuk hasil dari checklist tadi apa yang ditemukan? Jadi sementara kita cuma masih checklist di data-data aja ya, data-data administrasi, kemudian data strukturnya, checklist-checklistan, terus arsitektur dan sama MEP itu kita masih checklist secara visual dulu. Nanti kita laporkan ke pimpinan, nanti berjenjang akan dilaporkan ke Kementerian PUPR Pusat. Dari hasil sementara itu, apakah stadion ini layak? Kami tidak bisa menentukan secara langsung seperti apa, cuma ada beberapa dari struktur kita temukan ada beberapa yang yang tidak memenuhi syarat lah. Ada yang kolom itu ada yang pecah, kemudian keropos. Terus besi korosi dan kemudian beton itu ya keropos ya, beton keropos. Untuk keamanan stadion sendiri menurut sepintas pengamanan? Kalau keamanan kebetulan ya waktu pada saat kita wawancara ini kita masih belum selesai nih checklistan. Jadi checklistan yang masih kita selesaikan tadi masih yang di bagian struktur. Jadi mungkin yang untuk keamanan dan lain-lain mungkin akan kita kaji lebih lanjut. Pak, kalau struktur persentase berapa kerusakannya? Itu masih belum bisa kita simpulkan juga karena kita tadi per section kita masih kita catat per section belum kita masukkan. Butuh waktu berapa lama? Sebenarnya kalau untuk timeline kita nanti ini semua stadion seluruh Indonesia ya, bukan cuma di Lamongan. Itu nanti sampai minggu ke-4 Desember sebenarnya. Jadi timeline itu nanti ada inspeksi, termasuk inspeksi lapangan, pengumpulan data-data, kemudian nanti ada fokus grup discussion sama ya ada analisa sama ekspertis terkait. Kalau satu stadion membutuhkan berapa lama waktu? Gimana? Satu stadion membutuhkan waktu berapa lama untuk? Sebenarnya gini, kalau untuk data-data itu, jadi kalau untuk stadion mungkin kalau pengamatan mungkin 1-2 hari cukup ya. Tapi kalau untuk data kan kita masih pengumpulan data nih ya Pak Kadir ya. Pengumpulan data-data terkait ya gambar-gambar, administrasi, asbel drawing dan lain-lain ya, itu yang mungkin yang masih agak lama. Jadi kita nggak ada menentukan sampai satu stadion berapa sih. Intinya nanti data kita kumpulkan semua, timelinenya sampai Desember akhir Desember 2020. Kalau kerusakan itu nanti diperbaiki atau rekomendasinya nanti, nah ini kita belum dapat arahan lebih lanjut dari pusat ya. Jadi kemarin arahannya kita itu hanya untuk checklist saja. Ini sudah ada form checklistnya. Terkait rekomendasi kita juga rekomendasikan nanti seperti apa. Nanti untuk tindak lanjutnya tetap kita menunggu arahan dari pusat ini sebagai pembuat kebijakan. Dari checklist itu kan pasti ada ukuran itu kan pasti ada. Kalau melihat tadi itu Ukurannya maksudnya ukuran seperti apa? Ukurannya ini standar seperti ini. Oh ya, nanti itu makanya tadi kita juga ukur terkait misalnya yang kita ukur tadi di apa namanya? Kalau Di
pintu darurat. Nah, di pintu darurat ini sebenarnya ini contohnya ya, spesifikasi pintu darurat itu diletakkan di lokasi kereta berukuran 0,5 kali 0,45 meter, membuka keluar tidak terkunci ya. Itu yang nanti kita laporkan sesuai real di lapangan. Ada berapa item sih kriteria? Oh, banyak Pak. Banyak sekali. Termasuk apa IMB? IMB ada, itu nanti di administrasi ada, di form administrasi ada itu. Jadi kalau yang contohnya kalau kayak misalnya ini ketentuan teknisnya kita mengacu juga di PP kita, jadi semuanya kita acu di situ. Ada SNI, kemudian kita ada regulasinya PSSI, FIFA, Kemenpora, jadi semuanya memang kita jadikan satu di form checklist ini. Oke. Dalam proses checklist ada beberapa item temuan yang tidak memenuhi syarat. Ditemukan kolong pecah, besi krosi, dan beton kropos. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Lamongan Kandam menjelaskan tahun ini ditargetkan revitalisasi stadion tampak depan rampung. Karena wajah Lamongan ada di stadion sehingga perbaikan dimulai dari halaman. Kios depan nanti akan digeser ke bawah tribun supaya lebih cantik. Sehingga diharapkan stadion bisa menjadi pusat olahraga dan kegiatan UMKM. Ya, soal kegiatan hari ini Pak, gimana tanggapannya Pak? Oke, terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Hari ini adalah permulaan, katakanlah awal terhadap verifikasi yang dilakukan oleh PUPR. Bahwasanya kelayakan itu nanti dilaporkan kepada pimpinan pusat. Akhirnya di sana nanti ada kajian, yang dimana kajian itu melibatkan satu PUPR, Kemenpora, dan para akademisi seperti itu untuk menentukan apa sih evaluasi kelayakan yang harus dilakukan terhadap seluruh stadion yang ada di Indonesia, terkhusus untuk Stadion Surajaya. Saya berharap kelayakan itu nanti sebagai evaluasi sehingga nanti pelaksanaan event Stadion Surajaya itu bisa nyaman, kan yang perlu itu kan begitu. Kami berharap hasil evaluasi nanti bisa ditindaklanjuti, entah tindak lanjutnya kemana nanti hasil evaluasi. Bisa ke pemerintah daerah, bisa ke Kementerian PUPR, bisa ke Kementerian Menpora, dan semuanya yang ada stakeholdernya. Tim dari pusat itu terdiri dari Kementerian PUPR, dari Kemenpora, dan akademisi. Itu yang kemarin dibentuk oleh pusat. Timeline-nya sudah jelas sampai dengan Desember. Memang PUPR dalam hal ini mendetil sekali Pak, seperti itu, untuk mengevaluasi seluruh stadion-stadion yang ada di Indonesia. Begitu, sampai dengan struktur-struktur semualah seperti itu yang berhubungan dengan bangunan seperti itu. Dari temuan tadi itu gimana? Ya, saya berharap dari temuan nanti kan ada evaluasi. Dari evaluasi nanti rekomnya gimana? Gitu loh. Rekomnya apa? Kalau nanti untuk struktur, rekomnya kemana? Kalau untuk SOP-nya, rekomnya nanti kemana? Kan seperti itu Pak. Nanti kita kira seperti itu. Kita tidak bisa memberikan justifikasi hari ini. Tinggal nanti evaluasi nanti rekomnya kemana. Karena terus terang tim yang dibentuk oleh Pak Presiden itu lintas kementerian. Ada yang seperti katakan ada PUPR, Kementerian PUPR, ada Kemenpora, ada tim dari akademisi, ada dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu. Pak, di luar kegiatan ini untuk dari Dispora sendiri untuk Stadion Surajaya tahun ini ada kegiatan apa saja Pak? Terima kasih. Jadi tahun ini untuk yang Pak Bupati menargetkan bahwasanya kita revitalisasi stadion. Yang pertama nanti depan itu Pak ya. Depan itu kan stadion itu kan kelihatannya ya kurang bagus lah. Karena masuknya Lamongan itu adalah lewat stadion wajah Lamongan seperti itu. Yang pertama, yang kemarin kita sudah membangun rotris lah, yang ada di sebelah barat itu kita sudah bangun seperti itu. Yang berikutnya dalam PAK ini kita akan membangun yang berupa merapikan, menertibkan pedagang-pedagang kios-kios yang ada di depan. Kios-kios itu nanti kita rapikan, kiosnya itu kita bongkar, dan kiosnya akan kita kembalikan ke tribun-tribun yang ada seperti itu. Kios baru itu Pak? Kios baru itu, sehingga nanti kios-kios yang depan itu kita bongkar, nanti depan itu kita paving atau kita aspal, itu sesudah itu nanti kita berikan taman-taman. Kita harapkan bahwasanya tahun ini revitalisasi stadion itu sudah bagus. Anggaran berapa? Anggarannya untuk revitalisasi sekitar 400 insya Allah. Terus cukup?
Ya kalau dibilang cukup, kalau untuk yang depan insya Allah kita sudah. Yang penting stadion itu kelihatan nyaman untuk dipakai dan saya berharap nanti stadion itu pusat olahraga, tidak hanya sepak bola saja seperti itu. Tetapi ya kegiatan-kegiatan lain itu berjalan. Yang penting bagi saya stadion itu nanti pusat olahraga, nanti di sini UMKM-nya berjalan seperti itu. Entertainnya ada. Oke. Hal ini masih permulaan dan semua akan disesuaikan dengan standar kelayakan yang ditetapkan pusat. Kemudian dilaporkan ke pusat, Kementerian PUPR, Kemenpora, dan akademisi. Sehingga bila rekomendasinya turun, daerah hanya menyesuaikan. Rika Ratmawati, Lamongan.